Pelajar Pancasila. Apa sebenarnya profil pelajar Pancasila ini dan mengapa kita harus menerapkannya di lembaga kita atau di sekolah kita? Simak selengkapnya dalam video berikut ini. Oke, sebelum lebih jauh kita membahas tentang profil pelajar Pancasila itu apa, kita kembali dulu sebelumnya. Kira-kira mengapa orang tua menyekolahkan anaknya di sekolah kita? Nah, silahkan dijawab di kolom komentar ya. Kira-kira mengapa orang tua menyekolahkan anaknya di sekolah kita, di sekolah tempat kita mengajar saat ini? Mengapa kira-kira? Saya yakin mungkin jawabannya paling banyak adalah karena orang tua ingin anaknya lebih baik dari mereka, atau ingin anaknya lebih baik ketika bersekolah di sekolah kita. Mengapa orang tua bisa yakin? Karena kita memberikan jaminan lulusan kepada anak-anak yang sekolah di tempat kita, sehingga lulusannya bisa lebih jelas bentuknya. Profiling anak yang lulus dari sekolah kita itu bisa lebih jelas. Betul kan? Oke. Nah, maka dari itu jaminan lulusan dari sekolah kita ini menjadi salah satu hal yang penting, karena ini akan menjadi salah satu pertimbangan orang tua untuk menyekolahkan anaknya di sekolah kita, di tempat kita mengajar saat ini kita. Karena dari sini orang tua bisa melihat seperti apa nanti anaknya ke depannya setelah lulus dari sekolah kita. Nah, oleh sedemikian itu pemerintah melihat ini merupakan salah satu hal yang penting yang harus diperhatikan. Maka dari itu pemerintah membuat satu bentuk yang namanya profil pelajar Pancasila. Apa sebenarnya profil pelajar Pancasila ini? Profil pelajar Pancasila ini adalah jaminan lulusan yang didesain oleh pemerintah. Nah, dengan hal ini pemerintah ingin setiap anak yang lulus dari sekolah-sekolah di Indonesia menjadi pribadi-pribadi yang memiliki karakter Pancasila. Seperti apa karakter Pancasila? Dituangkan dalam 6 dimensi. Apa saja 6 dimensi tersebut? Mari kita lihat dalam bagian berikut ini. Yang pertama, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, berkebinekaan global. Yang ketiga, bergotong royong. Yang keempat, kreatif. Yang kelima, bernalar kritis. Dan yang keenam, yang terakhir adalah mandiri. Nah, dari ke-6 dimensi tersebut, tentu pemerintah ingin kita semua menerapkan ke-6 dimensi tersebut, sehingga alumni dari sekolah kita memiliki profil pelajar Pancasila. Sudah ada profil lulusan dari sekolah kita yang jelas, yang jika ke-6 dimensi yang terpenuhi semua, maka insya Allah anak-anak siswa-siswa kita yang lulus dari sekolah kita menjadi siswa-siswa yang unggul, begitu ya. Unggul dan berkarakter. Karakternya adalah karakter Pancasila. Oke. Nah, lalu bagaimana cara menerapkannya, begitu ya? Cara mencapai ke-6 dimensi tersebut. Kali ini pemerintah juga sudah menyiapkan, begitu ya, caranya, yaitu dengan cara membuat ke-6 dimensi tersebut ke dalam proyek. Nah, maka dari itu proyeknya dinamakan Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila, atau jika ingin ringkas disebut P5 biasanya, begitu ya. Baik, jadi Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila. Apa bedanya proyek penguatan profil pelajar Pancasila dengan proyek based learning, begitu ya? Nah, jika proyek based learning itu outputnya untuk memperkuat kita dalam kelas-kelas di intrakurikuler, begitu ya, atau mata pelajaran yang biasa kita dalami, begitu ya. Nah, jika proyek penguatan profil pelajar Pancasila, maka tujuannya adalah untuk menguatkan profil pelajar Pancasila, yaitu 6 dimensi yang saya sebutkan tadi. Nah, sampai sini sudah bisa dipahami apa itu proyek penguatan profil pelajar Pancasila dan mengapa kita harus menerapkan profil pelajar Pancasila di sekolah kita. Oke, baik. Lalu bagaimana menyisipkannya dalam bentuk keseharian, begitu ya? Karena kita kan sudah mepet nih jadwalnya dan lain sebagainya, sehingga kalau kita sisipkan proyek penguatan profil pelajar Pancasila ini di dalam kelas-kelas kita, di dalam sekolah kita, bagaimana cara mengatur waktunya? Nah, pemerintah juga sudah memberikan opsi, begitu ya. Jadi alokasi waktu yang digunakan untuk proyek penguatan profil pelajar Pancasila ini sudah dibagi berdasarkan jenjang dan kelasnya. Nah, seperti apa? Kita lihat tabel berikut ini. Oke, nah ini dia tabelnya, gitu ya.
dari mulai SD kelas 1 sampai dengan kelas 5 itu alokasi jam project per tahunnya itu 252 JP gitu ya. Jadi untuk project penguatan profil pelajar Pancasila di kelas SD kelas 1 sampai dengan kelas 5 itu 252 JP per tahun. Nah, yang kelas 6 itu project penguatan profil pelajar Pancasilanya alokasi waktunya adalah 224 JP, lebih sedikit daripada kelas 1 sampai dengan kelas 5. Memasuki kelas SMP untuk kelas 7 sampai dengan kelas 8 itu 360 JP untuk 1 tahunnya. Dari kelas 9, kelas 3 SMP kelas 9 itu 320 JP. Lalu menginjak SMA semakin banyak, yaitu 486 JP per tahun untuk kelas 1, kelas 2-nya 216 JP, dan kelas 3 192 JP. Nah, ini pembagian dari alokasi waktu yang sudah disediakan oleh pemerintah gitu ya. Opsi yang disediakan oleh pemerintah. Lalu bagaimana menyisipkannya jumlah JP tersebut ke dalam proses pembelajaran kita bisa diatur sesuai dengan keinginan kita begitu ya. Maka dibuatlah kurikulum operasional sekolah sehingga sekolah bisa menentukan jadwalnya sefleksibel mungkin begitu ya. Bagaimana agar pelaksanaan proses pembelajarannya bisa lebih optimal lagi. Oke, masih ada yang dibingungkan? Nah, kebetulan kami juga sudah membuat ini baru EduTime. Jadi kelas gratis untuk Bapak Ibu semua bisa ikuti di hari Selasa, tepatnya di hari Selasa malam begitu ya, tanggal 14 Juni 2022. Kami membuat kelas di jam 19.30 sampai dengan jam 21.00 WIB gitu ya. Nah, ini Bapak Ibu semua bisa ikuti kelas ini secara gratis, free gitu ya. Langsung saja klik link pendaftarannya di link yang tersedia di kolom deskripsi di bawah ini, nanti saya cantumkan begitu ya. Nah, lalu bagaimana jika masih belum puas atau Bapak Ibu semua melihat video ini ternyata sudah lewat begitu ya waktunya? Bapak Ibu juga bisa mengikuti kelas OPC kami, Open Public Class kami, yang bisa langsung didaftarkan di link di bawah ini. Untuk tanggal pelaksanaannya adalah di tanggal 18 sampai dengan 19 Juni 2022 begitu ya. Jadi 2 hari, dan ini kelas yang lebih komprehensif gitu ya, lebih utuh tentang bagaimana caranya kita menerapkan proyek penguatan profil pelajar Pancasila di sekolah kita. Oke, sampai di sini dulu. Jika ada yang ingin ditanyakan silahkan tuliskan di kolom komentar. Jika Bapak Ibu semua menyukai video seperti ini, silahkan like dan komen, lalu share ke teman-temannya, ke rekan-rekannya sesama pendidik, sesama pengajar, dan mudah-mudahan kita semua bisa bermanfaat untuk teman-teman yang lain. Terima kasih dari saya dan salam pendidikan.